Sahabat-sahabat semua, saya kira saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Pagi atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Gus Fadil, bukan Fakih. Gus Pagi. Ini saya potong aja deh. Oke. Kalau ini mati berarti mati sendiri. Karena kan suka ini apa? Suka panas jadi gitu kan. Pakai kursi aja Mi, kamu duduk Jadi situ. kalau udah ini ya mati, Tekennya apa? Gak apa. Kalau sampai selesai sih nggak usah, nggak apa. Diawasin aja itu karena suka Kalau mati pencetnya apa? diulang lagi. Dari awal ya? Iya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan. kursi Oke, mulai aja ya Gus ya. Oh, apa mau nyelesain rokok dulu juga silahkan. Enggak apa. Santai aja pokoknya. majuin dikit Pak, Maju kemana? depan, duduknya. Atau itunya aja dimajuin. Enggak, kamu posisi, nah gitu. Ya Udah. emang ini kursinya, sofanya Udah, ini. cukup ya. Pas-pas ya. Sofanya agak masalah. Cukup kayaknya. Ini udah mulai nih ya? Ya nggak apa. Nggak apa udah. Udah keren kok. Udah. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita berjumpa kembali dan kebetulan hari ini saya ada di kediaman Tubagus Mogi. Terima kasih atas sambutannya, Sama-sama. sudah dikasih kopi, makan dan segala macam, luar biasa. Makasih Gus Gi. Sami-sami. Oke. Nah ini kedatangan saya juga pengen tahu sebetulnya yang seperti apa sih kejadian di BBM kemarin di Jalan Tol Iskandar di dekat Simpangan Depok ketika ada pelantikan PWLS Sejabodetabek dan di situ kan memang banyak ya EPI ya. Betul. Dan kita tahu bersama banyak video atau video meme disebar di sosial media mengenai framing tentang PWLS yang katanya membubarkan pengajian, yang di labeli PKI, yang katanya memecah belah umat, yang kita lihat juga bahar di situ kan sampai ke Polres Depok ya Gus ya. Oke, oke. Nah, dalam kesempatan ini coba sebetulnya kejadiannya yang seperti apa nih supaya publik tuh tahu kenapa sih PW selalu dilabelin yang nggak benar seperti itu. Oke. Nah, monggo Gus. Izin tanya dulu, ini kita jelaskan kejadiannya dulu atau PWI-nya latar belakang? biar publik tahu kan selalu difitnah seperti Oke, itu. oke. Nah, nanti setelah itu monggo diklarifikasi tentang kejadian di sana yang sebenarnya. Baik. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa dari Mas Awe Kertapati Channel dan Mas Awe sendiri yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di tempat kami. Iya, betul Kita sekali. bisa bersilaturahim. Jadi memang kejadian ada di tanggal 27 Juli lalu, itu ada upaya penggerebekan dari Bahar bin Smith dan masanya Oke. di lokasi Soneta Record, di tempat milik daripada Kiai Haji Roma Irama yang masih paman nisan saya juga. Ya. Karena diadakan acara pelantikan pengurus PWILS Sejabodetabek. Oke. Nah, Oke. kita juga mungkin pemirsa ada yang sudah langganan channel ini, tapi mungkin juga ada yang baru bergabung, baru lihat. Jadi saya dari awal jelaskan dulu apa itu PWILS. PWILS itu adalah organisasi masyarakat, kepanjangannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terdaftar ya? Terdaftar resmi di Kemenhukam secara hukum, Oke. jadi resmi, legal, Oke. bukan yang ilegal, Oke. sebagaimana yang sebelah. Oke. Jadi Iya. kalau yang sebelah kan atas namanya biasanya FPI. Iya. Dulunya Front Pembela Islam, kemudian dibubarkan karena ada gerakan radikal. Sekarang menggunakan lagi nama Front Persaudaraan Islam, tapi legalitasnya juga kita belum Jelas tahu, ya? belum Oke, jelas. oke. Nah, yang jelas kenapa ada beberapa momen ini kan tanggal 23 Juli sama tanggal 27 Juli. Kalau 23 Juli ada kasus di Pemalang. Nah, 27 Juli Bentrokan itu ya? ya, bentrokan fisik. Nanti kita jelaskan juga Oke, oke, ke oke. masyarakat. Ya. Jadi perlu diketahui dulu kata Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya artinya organisasi kami ini upaya meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Ya. Nah, Laskar Sabilillah ini ya, Sabilillah ini selain berjuangnya di jalan Allah, juga merupakan singkatan juga dari 9 Aulia Allah. Jadi terkait sekali dengan perjuangan dakwah Wali Songo. Ya. Nah, kenapa harus dilanjutkan? Karena yang tadinya kita awalnya kebanyakan dari kita secara kultural, secara struktural berkiblatnya melalui Nahdlatul Ulama.
NU. Ya, Nah, ya. tapi kami menyayangkan ada gerakan-gerakan dari pihak lain yang sudah menyusup ke NU, sehingga pasca 100 tahun NU itu kami khawatir kalau ada beberapa pihak yang bukannya bangkit. Nah, dari ulama kan artinya ulamanya harusnya bangkit gitu, Ya, sadar. ya, ya, ya. Kami khawatir malah kalau ada yang tertidur, naumul ulama. Iya, iya. Nah, kami khawatir ya, artinya ini ada yang tentunya kan tuh masing-masing punya pendapat. Oke. Tapi yang jelas sebelum PWI ini hadir, ini juga dilatar belakangi karena sebelumnya ada suatu golongan di Indonesia ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi, Iya. yaitu para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, latar belakangnya mereka ini sedari dulu menyalahgunakan nasabnya untuk bertindak zalim kalau menurut pendapat kami. Oke. Jadi mereka mengaku cucu Nabi, ya Rasulullah kan sebenarnya figur yang suci, yang maksum, betul. yang rahmatan lil alamin. Iya, iya. Nah, ini ada yang mengaku keturunannya, mengaku ulama, mengaku habib, berjubah, bersorban, tapi yang ditampilkan ke masyarakat, mereka gemar mencaci maki, Ya. ujaran kebencian, merendahkan pihak lain. Jadi ada ajaran mereka menyatakan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada kiai yang alim. Ya. Mereka juga merendahkan kaki kotornya habib yang maksiat, yang bodoh lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Oke. Mereka juga ada yang mencaci maki pemimpin kita zaman dulu, Gus Dur disebut buta mata buta hati, Pak Jokowi disebut Jokodok, Ya. dan lain sebagainya. Ada juga Kiai Maruf Amin juga pernah dihina ulama babi. Ya, Nah, itu ya. kan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan juga sebenarnya kita prihatin karena tokoh-tokoh yang dihina ini kepala negara, bukan orang sembarangan. Ya, Nah, ya. kepala negara dihina, ulama kiai dihina. Jadi kalau petinggi-petinggi bangsa kita ini saja direndahkan, bagaimana dengan rakyat kita yang lain? Kita juga lihat rakyat-rakyat kita ini ada yang ditanda kutip diperbudak secara spiritual, Oke, ada yang sampai oke. sujud cium kaki, ada yang sampai wanita-wanita pribumi itu dilecehkan. Jadi kami sangat prihatin. Dan juga adanya pembelokan sejarah juga. Wali Songo itu dibelokkan sejarahnya seakan-akan dari Yaman. Ya. Nah, kemudian mereka juga ada klaim menyatakan bila mana tidak ada kalangan Habib Ba'alawi, itu orang Indonesia masih nyembah pohon sama batu. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini membuat pihak kami meneliti. Nah, awalnya ada saya dengan Kiai Madin Usman. Kalau Kiai Madin Usman meneliti tentang betulkah nasab mereka tuh Ya, ya. terkonfirmasi bersambung kepada Nabi. Nah, saya juga meneliti apakah Wali Songo itu bagian dari kalangan Ba'alawi juga Ba'alawi atau ya. bukan Ya, gitu. ya. Nah, itu dari tahun 2022 akhir kemudian sudah terpetakan masalah dan sudah Kiai Imad Usman Al-Bantani sudah menyatakan bahwasanya nasab para Habib Ba'alawi Musalaman secara penelitian ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Oke. Nah, beliau menelitinya dari kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, kalau saya juga meneliti juga bahwasanya jadi tidak betul bahwasanya Wali Songo keturunan jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Oke. Dan tidak betul juga kalau ada klaim dari kalangan Habib, kalau tidak ada Habib Ba'alawi Muasalaman, orang Indonesia itu masih menyembah pohon dan batu. Oke. Karena orang Indonesia, orang Nusantara ini sudah masuk Islam lebih dulu, bahkan sebagai umat yang paling banyak, umat Islam terbanyak di dunia, Ya, itu ya. banyak masuk Islamnya lewat jasa Wali Songo dari abad 14 ke selanjutnya. Oke. Sedangkan pihak Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini datangnya baru sekitaran ada abad 19 dan juga ada yang sedikit di abad 18. Oke. Di masa penjajahan Belanda, di masa didatangkannya oleh jalur VOC Belanda. Oke. Jadi beda jalur dan juga kita menemukan data bahwasanya keluarga Wali Songo itu ada yang datang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko. Dalam data Jogja juga tercatat untuk jalur Sislah Panangan itu di data Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadenurian Jogja. Nah, juga ada jalur yang semisal ayahnya Sunan Ampel itu Mahdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand Uzbekistan yang nasabnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi sama sekali beda jalur dengan Sementara Ba'alawi mereka dari Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman. Jauh kan ya, Maroko Jauh, dan jauh. Uzbek kita. Betul, dan tidak sesuai dengan data internal Nusantara. Oke. Nah, torikohnya pun juga berbeda. Ya. Kalau misalkan dari yang Maroko itu torikohnya mendatangkan di Nusantara torikoh Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah. Kalau yang dari Uzbekistan menurunkan torikoh Kubrawiyah, Syatariyah, dan juga Nasyabandiyah. Oke. Tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, tidak ada yang bertawasul kepada Muhammad Faqih Muqaddam leluhur mereka. Adanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, kajian ilmiah keimat pun juga bukan merupakan sebuah fitnah atau pencemaran nama baik atau misalkan Ya, ada yang
mengklaim itu sekedar ujaran kebencian, kemudian sifatnya iri dengki dan lain-lain, menghakimi dan seterusnya. ya. Ini sifatnya sebenarnya ini merupakan counter secara ilmiah pula. Artinya kata tidak ada asap kalau tidak ada api. Betul. Nah, Terus, sebenarnya karena Habib duluan. Terus terkait dengan yang di Depok kemarin, narasi-narasi Bahar dan para EPI itu kan yang sebelumnya PWLS itu kan dilabeli PKI, Baik. kemudian dilabeli memecah belah umat. Nah, ini kan Baik. ada pelabelan baru Gus yang Betul, kemarin. betul. Menghentikan pengajian ini sebetulnya apa sebenarnya? PWI kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PW itu mendukung kajian ilmiah Oke. untuk Oke. pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alaihi Wasallaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling pihak maling. Ya, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai Komunis ini. Partai Komunis Sosialis yang Yaman ini. Oke. Nah, jadi kan nih karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PW ini PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Nah, ini perlu kita sampaikan. Acara di tanggal 23 di Pemalang itu yang PWI tolak bukan acara pengajiannya, bukan acara haulnya, bukan acara keagamaan. Jadi karena kami bukan PKI yang menolak itu. Yang kami tolak adalah ceramah dan kehadirannya Habib Rizik Syihab. Bukan karena semata-mata karena beliau Habib kita tolak, tapi kebiasaan pola rekam jejak historisnya ini perlu diwaspadai bersama bagi umat karena biasa ceramah dengan ujaran kebencian, provokasi, radikal, dan juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, jadi nggak jauh-jauh sebelum yang kemarin tanggal 23 Juli saja, di bulan Ramadan, dia sudah ceramah yang sifatnya ujaran kebencian, Mas Awe. Juga caci maki monyet, dan di situ juga mengatakan asah golok, asah curit, siapkan senjata. Ngajak perang ya? Ngajak perang. Jadi bukan soal pengajian ya? Bukan soal tapi pengajian. si Rizik Syihab yang ditolak. Si Rizik Syihab, dan juga bukan karena Rizik Syihabnya tuh sebagai Habib kita bukan, tapi karena dia punya rekam jejak record yang negatif, yang bisa memecah belah anak bangsa dan mengajak perang. Dan ada jejak digitalnya? Ada bukti rekam jejak digitalnya. Sehingga masyarakat Pemalang, sebagian besar masyarakat Pemalang khususnya ada yang PWLS ini ya? Khususnya yang anggota PWLS menolak karena ini kalau sampai dengan ceramah di Pemalang itu bisa memprovokasi warga masyarakat untuk menyebabkan ujaran kebencian. Apalagi kan sudah biasalah beliau seperti itu. Nah, sebenarnya juga sudah ada perjanjian dengan pihak yang menolak dengan pihak pengamanan setempat. Di Pemalang itu di Pemalang yang kami dapat kabar itu sudah ada kesepakatan tidak naik panggung. Nah, tapi perjanjian Rizik tersebut, Rizik Syihab tidak naik panggung dan tidak juga ceramah, tapi ternyata tetap ceramah dan tetap naik panggung, sehingga memancinglah emosi. Nah, dan PWI sendiri ketika terjadi di sana itu bukan bagian yang menyerang, jadi bukan PKI dan juga tidak menyiapkan senjata tajam. Dan justru sebaliknya. Jadi PWI itu hanya sifatnya berupaya menyampaikan aspirasinya dengan aksi damai. Hanya membawa perlengkapan bela diri itu hanya tongkat saja dengan tangan kosong dan sifatnya melakukan demo-demo yang sifatnya penolakan. Dan ketika ada perjanjian ternyata dilanggar. Nah, ketika ada masa-masa sifatnya sedang negosiasi dari masa FPI ada yang melempari batu. Menyerang duluan dengan melempari batu dari kejauhan. Dan terbukti korban fisik yang terjadi itu ada dari pihak PWI terkena bacokan.
Nah, jadi artinya di sini bukan PWI lah yang PKI, bukan PWI lah yang zalim dengan senjata tajam, bukan PWI lah yang sifatnya mau menolak pengajian, bukan, tapi menolak ceramahnya daripada Habib Rizik Syihab yang biasa radikal. Nah, sehingga terbukti dengan korban yang berjatuhan tuh korban bacokan, itu artinya dari pihak FPI itu yang membawa sajam. Nah, sajam juga Kalau seandainya waktu itu yang naik panggung itu bukan si Rizik Syihab atau mungkin ustadz lokal walaupun dia muhibin, gimana kira-kira? bagi kami tidak ada masalah selama tidak ada rekam jejak recordnya yang negatif kepada publik, yang tidak mengajarkan ujaran kebencian, yang tidak mengajarkan hal-hal yang khurafat. Karena kan kita juga Habib Balawi ini selain ada yang jalur mengajarkan radikalisme di Nusantara yang sifatnya juga mengajak kebencian, tapi juga ada yang sifatnya juga mengajarkan kesesatan-kesesatan khurafat yang halu-halu. Misalkan mengajarkan Rasulullah saja kan kita tahu Mirajnya Isra Mi'raj 27 Rajab. Ini mereka mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mirajnya Dan seterusnya. 70 kali per hari. Ada juga yang mereka ketika pertanyaan man robuka harusnya dijawab Allah, malah Habib Abdul Al-Haddad. Man nabiyuka harusnya Nabi Muhammad SAW, dijawabnya malah Habib Abdul Al-Haddad. Begitu ya, sama seperti itu ya. Nah, kami intinya sebagai pihak masyarakat, PWI kan juga membantu masyarakat kalau ada ceramah-ceramah yang tidak mendidik, yang bisa menyesatkan, yang bisa memecah belah disintegrasi bangsa, kita punya hak untuk mengungkapkan aspirasi kita untuk menolak hal seperti itu. Dan PWI siap mendukung masyarakat untuk Jadi menolak hal tersebut. tetap yang fokusnya itu PWLS, kan kebetulan jenengan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik Betul, ya. betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi di apa? Betul. Dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Iya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena faktanya dari pihak Pak Rizik Syihab ini yang biasa ceramah-ceramah radikal, disintegrasi bangsa, mencaci maki para pemimpin dan lain sebagainya, yang harusnya untuk demokrasi ini cukup mengkritik. Kita sudah punya wakil rakyat, kita sudah punya MPR, DPR, sudah ada media. Tidak perlu dengan cara caci maki, tidak perlu dengan cara ujaran kebencian, tidak perlu dengan cara memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah yang nantinya itu akan malah merugikan bangsa kita sendiri. Kalau pemimpin kita dicaci maki, bangsa lain akan melihatnya wah ini nggak punya wibawa, jadi gampang sekali ditekannya. Jadi kita justru membela marwah anak bangsa. Dan karena dari kejadian Pemalang tersebut, karena dianggap bahwasanya PWI yang mau menggagalkan pengajian mereka, padahal sudah kami sampaikan bukan acara pengajiannya, tapi Riziknya. Kemudian mereka Rizik Syihab lah gitu. Rizik Syihab-nya yang ada sifatnya menyalahi perjanjian yang awal yang sudah ada. Atau mungkin tuh sudah jadi titik kritis Balawi hari ini, Gus ya. Betul. Banyaknya PW di mana-mana didirikan. Apalagi sebelum itu kan itu pelantikan PWLS se-Jabodetabek ya. Apa ini merupakan kepanikan yang sudah di ujung tanduk para klien Balawi ya? Sepertinya begitu, karena Habib Balawi ini kan FPI dan lainnya kan markas pusatnya kan di sekitaran Jabodetabek. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Terus terkait yang di BBM gimana itu? Ya, yang jadi di BBM? Jadi karena tanggal 23 di Pemalang tersebut ibaratnya gagal ya mereka ya? Mereka gagal, ya artinya terjadi benturan. Mereka kemudian merencanakan tanda kutip menyerang lagi acara PWI. Di mana tuh? Di Depok. Nah, PWI kan yang di Banyumas gimana tuh? Yang di Banyumas nggak jadi ada acara. Oh, Rizik dikabarkan kabur itu ya? Oke. Ya, artinya pada dasarnya juga perlu kami sampaikan juga penolakan ceramah ini mereka dulu juga yang lebih awal. Mereka yang biasa kayak Imad datang atau saya juga datang itu biasa melakukan boykot. Oh ya, di Malang kemarin ya? Ya di Malang. Di mana kalau jenengan sendiri? Kalau saya waktu itu juga di Kerawang, di Bekasi. Oh, ada insiden itu ya? Ada insiden juga ya. Dan di Kerawang pun juga ketika ada acara
acara orang lain kita hanya diundang, tapi sampai ada acara persekusi di Agustus 2024 Sampai tahun sampai lalu. dipukul tuh ya. Ya, yang banser dan Banser. lain-lain ya. Oke. Artinya sudah biasa mereka duluan yang melakukan boykot. Iya ya. Jadi sebetulnya artinya ya. yang PKI lebih Iya, mereka iya, gitu. betul. Kalau PWI sekedar sifatnya membantu masyarakat Pemalang yang menolak acara ceramah Rizik Syihab gitu. Nah, kemudian mereka kemarin mau melakukan menggagalkan acara di Soneta Record, Oke. pelantikan PWILS se-Jabodetabek Raya. Itu pun alhamdulillah kalau pihak kami tidak terpancing dengan emosi. Bahkan pembina kami, Kiai Roma Irama sebagai pembina, Iya, Kiai Abbas Ketum itu ikut hadir, saya pun sebagai ketua 2 PWILS juga ikut Tapi hadir. sebentar, maaf. Itu datangnya gerombolan Balawi yang diwakili si Bahar itu, yang kan di VT kan dia teriak-teriak tuh di mobil tuh. Ya. PWI, PKI, bubarkan PI, itu datangnya setelah pelantikan selesai atau sebelumnya? Pas bersamaan. Oh, Jadi setahu kami, kami mengacara itu polisi sudah ada pengamanan di luar. Nah, mereka datang, tapi intinya ketika acara selesai, mereka juga diarahkan untuk mengajukan aspirasinya itu di Polres. Oh, seperti itu Iya. ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sudah ada rencana mereka untuk menggeruduk, tapi alhamdulillah pihak kami tidak terpancing. Sebenarnya kalau kami tidak taat hukum, bisa biasa saja kami terpancing untuk balas dendam, karena di Pemalang itu sendiri kan korbannya malah lebih banyak dari PWI yang menjadi korban sajam. Karena kalau FPI tidak mendapatkan korban sajam tidak ada. Nah, tapi kalau kami mengedepankan keamanan dan kemaslahatan negeri ini. Iya ya, kalau memang label PKI itu benar-benar di PWLS, tuntutannya kan pasti itu hanya pancingan aja supaya FPI masuk kan, Iya. serang balik kan. Iya. Tapi Ya, karena bukan, kami bukan bukan PKI, kami tidak ada rencana ke arah sana, nggak ada sama sekali. Jadi kami meneruskan dakwah Ya, perjuangan betul. Wali Songo yang rahmatan lil alamin. Bahkan dalam ceramahnya daripada Kiai Roma Irama juga menyampaikan, kalaulah Habib Ba'alawi Rizik dengan FPI-nya itu ada ceramah ujaran kebencian untuk asah celurit, asah golok, siapkan senjata tajam. Kalau di PWI dihimbaunya adalah untuk sebaliknya. Kita menggunakan asah otak, asah ilmu, asah akhlak. Jadi bukan dengan cara yang negatif. Kalau mereka ujaran kebencian, kalau kami ujaran kebenaran dan ujaran penyadaran. Oke. Nah, jadi sebaliknya. Dan kami juga tidak terpancing untuk adu bentrok fisik, karena itu malah cara yang biadab. Kita adalah warga negara yang taat hukum. Kita menyesuaikan hukum agama dan hukum negara, Mas Awi. Tapi waktu itu banyak FPI yang datang itu. Ya, Dan berseragam nggak sebetulnya? mereka pakai masker, jadi udah masker, mulai ini. ya. Cuman yang kalau Bahar bin Smith-nya jelas lah itu. Iya. Jadi kalau Nggak nampak juga seragam FPI gitu. enggak. Tapi kita sudah tahu sama tahu lah, paling tidak simpatisan FPI lah bisa kita sampaikan seperti itu. Oke. Dan Jadi sekali lagi, kalau memang PWLS itu PKI lah, membubarkan pengajian lah, mengadu domba umat Islam lah, itu kan momen tepat untuk balas dendam. betul. Kalau Tapi kan tidak terjadi kan? tidak. Kalau kami PKI, kalau kami memecah belah umat, kalau kami itu sifatnya memang kebencian, ya pasti momen ada Bahar bin Smith, momen kami bantai gitu. Tapi kan tidak. Iya. Kami tetap taat hukum, kami sifatnya Oke. Iya. Pak Bahar tersebut punya hak untuk mengajukan aspirasinya, nggak setuju silakan. Sebagaimana kami juga punya hak tidak mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Betul. Kami juga punya hak menolak gerakan-gerakan mereka yang bagi pandangan kami membahayakan bagi marwah anak bangsa. Sehingga gerakan kami ini gerakan penyadaran bagi umat. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kami tidak memaksakan orang untuk jangan percaya Habib, tapi kita hanya bisa menghimbau, waspadalah. Karena kadang-kadang karena kita menganggap husnuzon mereka cucu Nabi, itu melebar ke hal-hal lain. Ada yang misalkan muhibinnya diminta istrinya, hartanya, dawir, bahkan mereka banyak hal-hal yang sifatnya itu merendahkan. Jadi kita sifatnya di sini ya orang percaya nggak percaya silakan, tuh kembali ke hak masing-masing. Tapi gerakan kami lebih kepada ilmiah, karena dalam kajian ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu genetik, mereka tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi. Dan tidak terkonfirmasi itu untuk bahan kewaspadaan, karena mereka biasa menyalahgunakan ilmu nasab ini untuk menyesatkan orang, untuk merendahkan orang. Oke. Gitu. Terus yang ini teknis di lapangan waktu itu gini, yang saya tanyakan awal tadi kan, si Bahar itu muncul
itu pas bertepatan dengan pas pelantikan Baik. di studio Haji Roma itu. Terus Iya. tapi kenapa dari ada Gus Abbas kan banyak sekali ya. Itu keluarnya dari studio Haji Roma Irama itu setelah EPI bubar atau masa EPI yang tidak berseragam itu yang masker-maskeran itu? Baik, jadi gini, Itu gimana, kita Gus? untuk acara kan kita pastinya koordinasi dan minta izin dari pihak keamanan setempat. Pasti ya. Nah, dan kami sudah tahu juga di dunia media sosial tuh beredar bahwasanya FPI itu mau menggeruduk gitu. Oh, udah tahu juga Sudah ya? tahu. Dan Bahar bin Smith itu sehari sebelumnya itu sudah ke kantor polisi Depok juga. Oh, di situ ya? Iya, kami sudah tahu itu juga, menyatakan keberatan dan lain-lain. Nah, tapi karena kita tidak punya rekam jejak digital yang negatif kepada pemerintah, tidak ada rekam jejak digital yang negatif kepada masyarakat Depok. Ya, Jadi tentunya pihak keamanan juga tidak punya alasan untuk membatalkan acara kami. Betul, Apalagi nih di tanda kutip properti pribadi daripada betul. Pak Haji Roma Irama. Nah, jadi kalau tidak ada alasan, ya buat nggak bisa. Artinya polisi tetap membiarkan acara berjalan dengan lancar Oke. dengan pengamanan. Dan kami sudah disampaikan untuk supaya hadir di pagi hari. Dan kami pun juga taat, artinya juga mencegah hal-hal yang bisa menjadi benturan fisik. Misalkan ketika sebaiknya acara selesai tidak menggunakan atribut, karena Oke. kalau menggunakan atribut nanti bisa jadi benturan fisik. Nah ini sebenarnya ini menarik nih. Ya, Tentang atribut itu, seperti di TikTok, di Facebook, dan semuanya aplikasi Baik. sosmed. baik. Jadi PWLS ini di framing, tuh ketahuan kan, begitu selesai pelantikan, copot baju semua. Mana itu katanya, wah nyerang, kan lagi-lagi di framing pengecut lah, Iya, iya. banci lah Iya, bahkan kan. iya. Nah, Itu artinya justru framing mereka itulah yang pola PKI. Mereka yang ingin terjadi benturan fisik. Mereka oke, yang oke. ingin Iya, menciptakan keamanan negara kita tidak Gaduh, aman itu dan mau- tidak mau damai dan asli tidak bikin gaduh itu Iya. ya? Kami kalau misalkan kami mau bisa-bisa saja menunjukkan keberanian tersebut. Kami bukannya takut, tapi kami mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar bagi negara kita ini, bagi masyarakat. Jadi kalau kami bukan organisasi PW ini sifatnya untuk self defense atau membela para ulama, bukan sama-sama mau perang. Kalau Oke, perang oke. lebih baik FPI, kalau mau perang silakan ke Palestina saja itu. Kalau misalkan Habib Rizik mau perang, daripada Iya. bikin gaduh, bikin perang di negara kita. Jadi nggak perlu tuh asah cuit, asah golok, asalah otakmu, asalah akhlakmu, asalah adabmu. Kita di sini tuh sebagai warga negara yang sama, seimbang di mata hukum, dan nasab itu tidak penting karena memang dalam agama Islam disuruh pelajari. Tapi inna akramakum indallahi Ya, atqakum. oke. Yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Ya, Kalau masalah nasab dipelajarinya sekedar untuk menyambung silaturahim, bukan kemudian berbangga diri, sombong, merendahkan yang lain, Mas Oke, Awi. oke. Nah, ini juga menarik lagi nih, yang mungkin teman-teman semua, sahabat-sahabat Awi Kertapati, ini selalu yang ditanyakan kan ini atribut nih, mohon maaf ya, Ya, dari ya. kostum. Kalau ini kan ciri khas Banten mungkin ya. Iya, Nah, iya. kalau PW ini kan banyak kan pakai belangkon, Iya. pakai ini ada logonya juga kan, Ada logo. ada sarung bermotif batik Baik. dan seterusnya. Nah ini saya juga heran nih, kenapa para muhibin yang notabene dia punya warisan tradisi nenek moyangnya lokal ya, khususnya Jawa nih ya, saya sebut Jawa karena saya yang paham Jawa. Tapi kenapa sekali lagi PWLS dengan kostum yang sedemikian rupa ini dicap dukun? Misinya kenapa sih harus pakai Baik. atribut pakaian yang itu memang dulu pernah dipakai ya para wali songo itu? Baik. Gimana Gus? Baik. Ini Jadi- supaya paham nih masyarakat Baik, nih. Baik. Jadi harap disadari kalau FPI itu kiblatnya itu kan kepada khilafah. Jadi mereka juga banyak menginikan Arabisasi. Nah, kalau Oh, kami oke, sifatnya objektif dan arti kata kita tidak subjektif. Iya, iya. Nah, contoh misalkan di kalangan ulama kami, semisal Kiai Madin Usman, Gus Abbas Buntet, Iya, tetap menggunakan sorban imamah, tetap menggunakan jubah ulama. Itu sebagai tanda kita tidak anti Arab.
Nah, jadi kita Plural ya, kita sifatnya itu ya. kita inklusif. Jadi Oke. kita tidak anti Arab karena ada juga menyatakan seakan-akan PWI anti Arab. Enggak juga. Kita bukan masalah anti Arab ya. Karena Betul, terbukti betul. ulama kami pun ya tetap menggunakan simbol keislaman yang Iya, iya. dari Timur Tengahnya, Oke, imamahnya. Oke. Tapi di keanggotaan kita juga berupaya mengangkat budaya bangsa setempat. Jadi kalau kita orang Jawa pakai belangkon, ada yang Oke. pakai lomar. Ini juga adat Banten, Oke. pakai Banten. Nah, Iya, termasuk iya. batik, kita juga Iya, pakai ini wayang. Karena kita ingin mengangkat marwah anak bangsa atau Nusantara. Karena Islam diturunkan tuh bukan untuk mengarabisasi, bukan. Iya. Islam itu diturunkan untuk semua umat. Rahmatan alamin. Selama budayanya itu tidak bertentangan dengan tauhid, dengan syariat Islam, tidak ada masalah. Kecuali kalau ada yang sifatnya syirik dan lain-lain, itu yang boleh dirubah. Tapi selama memiliki nilai simbolis yang bijaksana, punya filosofi yang tinggi, tidak ada masalah. Oke, Nah, oke. mereka karena sifatnya mengikuti ajaran yang khilafah, nah, Iya. sehingga serba Arabisasi. Nah, sehingga budaya-budaya Nusantara mau di framing Mau negatif di-framing, oleh ya. kalangan mereka. Kalau kita kan Betul, tidak betul, seperti betul, itu. betul, Jadi kita sifatnya yang di framing kami anti Arab nggak juga kok. Ulama kami juga menggunakan Arab. Tapi kita intinya yang kami tolak adalah kemungkaran, Mas Awe. Betul. Nah, jadi kemungkaran tuh bisa bisa berkedok agama, bisa berkedok nasab. Itu yang kami tolak. Karena kalau masalah cucu Nabi ya kita juga kepada cucu Nabi yang asli ya kita hormati. Ya, ya. Tapi kalau kepada yang mengaku-ngaku cucu Nabi kemudian menggunakan klaim tersebut untuk berlaku zalim, berlaku mungkar, betul, memberikan penyesatan, mengajarkan radikalisme, membelokkan sejarah, itu yang kami lawan. Oke. Jadi jangan melihat siapa menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Dan juga kalau ada yang berbuat salah, kita bukan semata-mata orangnya, tapi perbuatannya itu yang kita lawan. Dan kita melakukan penyadaran kepada umat untuk Oke, oke. waspada. Artinya PWI-LS di sini soal kostum itu kan itu bukan merupakan satu dasar atau konsep sebuah ciri khas ya. Iya, iya. Karena kan sifatnya kan ini plural ya. Plural. Bisa berkostum Banten, berkostum Jawa, Iya. mungkin juga Medan, Aceh, Betul. dan seterusnya ya. Betul. Justru yang mau diangkat adalah kostum tradisi lokal dulu yang memang itu nenek moyang kita ya. Iya, betul. Dan di sini khususnya tradisi Wali Songo yang memang saat itu identik dengan memakai belangkon, surjan dan sarung bermotif batik. Betul, Itu kan kurang betul. lebih ya. Itulah misalkan kayak Sunan Kalijaga mengajarkan Betul, demikian. betul, Tapi ada juga yang menggunakan Imamah tradisi juga kan? imamah juga ada. Jadi itu nggak masalah karena kami juga tidak berarti kami anti Arab. Nah, Iya, jadi kita oke. tetap memadukan. Oke, oke. Gitu, ya. Nah, satu lagi Gus, pertanyaan. Jadi FPI atau Balawi di sini itu kenapa narasi-narasinya itu selalu pendek gitu loh? Ya, karena Seperti kehabisan akal gitu loh. Kalau nggak PKI, memecah belah umat, yang terakhir membubarkan pengajian. Ini selalu aja tidak berkembang narasi ini. betul. Itu menurut Pak Jenengan gimana Ya. tuh? FPI bisa begitu tuh? Karena menurut kami mereka gagal membantah secara ilmiah. Nah, jadi karena mereka gagal, yang mereka bisa ya hanya itu, gitu ya mereka bisa. Jadi Wes kuwi tok isane ya. bisanya begitu. Dan ya itulah yang kita prihatin. Iya, iya. Karena memang kalau dalam pandangan kami kajian ilmiah ini kita kan berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu genetik, Mas Awi. Sampai DNA ya. Sampai DNA itu. Nah, contoh lah logika itu sudah sebenarnya kan nih merupakan logika dasar. Mas Awe orang Jogja. Misalkan suatu ketika punya cucu yang lahirnya di Jakarta nih misalkan Iya. suatu ketika. Iya, Nah, anak saya di sini anak saya. Nah, suatu ketika keturunannya itu mau mengecek bener nggak ini keturunannya Mas Awe, pasti harusnya mengecek kepada keluarganya Mas Awe yang masih ada yang tinggal di Jogja. Iya. Jadi mengecek data ke negeri muasalnya. Iya. Itu kan logika. Nah, bukan datangnya Mas Awe-nya di Jogja, turunannya ada di Jakarta, bukan datang ke Jawa Timur, bukan ke Surabaya, Betul. bukan ke Ternate, bukan ke Bali, tapi datangnya ya ke Jogja, ke negeri muasalnya. Betul, betul. Nah, demikian juga Balawi kan? ngakunya turunan dari Irak, maka kita mengeceknya ke data Irak semestinya. Seharusnya. Bukan ke Mesir. Tidak, nggak ada. Nah, di Irak nggak ada. Karena di Irak nggak ada, berarti tidak soheh secara... Lari ke Hadramaut. Iya. Hadramaut nggak ada juga. Iya. Nah, Dan mereka ini siapa sebetulnya ini? nah udah gitu, kalau kaidah ilmu sejarah, Oke. kan harus berdasarkan data yang lebih tua. Betul, betul. Ternyata mereka mulai mengklaimnya di abad 9 Hijriah.
kontradiksi dengan data abad 4 sampai dengan 8. Ya, Kalau itu data-datanya nggak belum bisa dibantah ketemu, lagi nggak tuh. bisa. Kalau datanya belum ketemu ya Mas Awe, kita masih bisa mengedepankan husnuzon, Iya. prasangka baik. Iya. Tapi kalau sudah bukti data sejarah sudah ketemu, data ilmu nasab dari negeri muasal alul balad juga tidak sesuai dengan nakib negeri Oke, oke. setempat, data genetiknya pun juga nggak sesuai, maka ya Oke, sebenarnya oke. dalam pandangan kami sampaikan kepada masyarakat tidak boleh lagi husnuzon kepada mereka. Kalaupun mau mengambil hikmah dari mereka silakan, tapi jangan sampai terbodohi atau terprovokasi bahwa mereka cucu Nabi, Ya, harus mengikuti ya. mereka. Mereka kalau berbuat salah tidak boleh ditegur. Betul, betul, Padahal betul. Rasulullah saja andai Fatimah putriku mencuri akan Betul. kepotong tangannya. Itu yang anak Nabi asli. Iya, iya. Apalagi yang sekadar ngaku-ngaku cucunya di masa ribuan tahun kemudian. Nah, itu kan mereka melakukan penyesatan yang harus diwaspadai. Yang kata mereka berdasarkan surah wal iswadoh. Ya, surah Wa-Istaghfar itu kurang kuat karena hanya sekedar masalah pemviralan. Nah, sedangkan Aduh, itu kacau ada suatu propaganda argumentum aut museum. Itu potensi, memang potensi kebohongan itu. Iya. Berpotensi sangat. Tuh, karena sekali. sesuatu yang salah pun, sesuatu Ya, ya. tapi disampaikan terus menerus berulang kali, itu bisa disangka benar. Menjadi kebenaran. Iya, sehingga itu bisa jadi surah istifadoh yang sebenarnya secara faktual tidak betul. Makanya kita harus mengembalikan secara kaidah ilmiah, Mas Awe. Jadi sekali lagi PWI LS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila ini jelas legalitasnya ya. Jelas legalitasnya, jelas kita hadir untuk meneruskan perjuangan Wali Songo di bumi Nusantara Indonesia, dan jelas kami taat hukum, baik itu hukum agama, hukum negara, bahkan pembina-pembina kami pun juga jelas. Ada Abuyah Muhtadi dari Banten yang ulama, ada tokoh masyarakat seperti Roma Irama, Ya. ada Umaro juga Pak Jenderal Dudung penasihat presiden, ada Pak Irjen Nur Wahid yang juga dari kepolisian yang waktu sebelumnya juga banyak untuk masalah deradikalisasi dan anti teroris. Ya, Artinya kita bukan bagian dari yang sifatnya radikal, bukan bagian yang sifatnya mau mengganggu keamanan negara. Oke, oke, Nah, oke. jadi figur ketua umum kita pun juga jelas, Kiai Abbas Buntet, Kiai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon, Oke. juga wakil ketua Kiai Minus Usman. Jadi juga perlu kami sampaikan dalam pandangan kami prinsip khilafah itu juga agak kurang pas kalau di Indonesia. Memang kita sama-sama sebagai orang Islam, kita juga menyadari perlunya mengedepankan hukum Islam. Ya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya Indonesia NKRI ini terbentuk dari hasil musyawarah dan mufakat para founding father kita sebelumnya. Oke, oke. Nah, dalam agama Islam itu diperintahkan untuk menjaga amanah, Mas Awe. Oke, oke. Nah, artinya ketika sudah disepakati negara kita berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Ya. Tapi di pasal 29 juga sudah ditekankan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita berdasarkan tauhid. Dan di pasal 29 ayat 2 juga negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke. Jadi kita ada agama Islam, ada agama Kristen, itu kita bebas menjalankannya. Oke. Tidak perlu dibenturkan bahwasanya negara kita tuh harus berbentuk khilafah beragama Islam, tuh nggak perlu. Karena ini sebagaimana kiasnya di masalah Piagam Madinah, bahkan Rasulullah pun mau mengalah untuk merangkul dengan orang Yahudi, orang kafir ketika itu, dengan Ya, orang ya. Kristen, Nasrani, itu demi kemaslahatan bersama. Nah, kalau Rasulullah berkhianat, nah itu bahkan kalau kita mengikuti khianat, tentunya tidak akan Islam berkembang gitu. Nah, dalam agama Islam ditekankan untuk menjaga amanah. Bahkan ciri-ciri munafik itu diantaranya adalah berkhianat. Itu diancam dengan neraka yang paling bawah. Jadi kalau diantara saudara-saudara sebangsa setanah air yang agama Islam ada yang berencana berkhianat kepada NKRI, hati-hati. Bukannya malah dapat pahala karena mau menciptakan hukum Islam, menegakkan hukum Islam di negeri ini, malah bisa jadi diancam dengan neraka yang paling bawah karena mengkhianati perjanjian mufakat perjuangan leluhur kita atau founding father kita. Oke, oke. Nah, jadi hati-hati anggota FPI, anggota HTI dan lain-lain. Kalian hanya berhak untuk menyampaikan pendapat saja, tapi tidak berhak untuk mengubah negara kita. Mengubah dasar negara kita tidak berhak. Oke, oke. Nah, kembali lagi soal atribut ya, atau kostum yang dipakai teman-teman di PWLS ini. Jadi konsepnya itu bukan eksklusif ya, tapi inklusif ya. Inklusif. Artinya menerima dari semua tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini ya. Ya. Artinya bukan khusus harus seperti Arab
seperti yang dipakai oleh Kiai Maduddin kan selalu pakai imamah dan seterusnya itu Iya. bukan berarti Harus begitu juga. Arabisasi ya. Bukan, ya. ya. Ataupun sebaliknya, kalaupun ada yang pakai belangkon, pakai surjan, pakai sarung bermotif batik, bukan terus itu Islam kejawen kan? Betul. Bukan. Jadi intinya kita Kiai Imad dan Kiai Abbas berpakaian demikian sebagai bukti kita bukan anti Arab. Kita berpakaian, ada yang berpakaian Nusantara sebagai bukti kita mencintai budaya lokal setempat. Jadi bukan kemudian di framing kita anti Arab, kita PKI, kita anti Dukun. pengajian atau dukun, enggak begitu. Kita menerima dari berbagai latar belakang. Oke, Yang oke. penting kita sama-sama punya niat baik untuk mengangkat Ya. marwah anak bangsa dan meneruskan perjuangan Wali Songo yang sisi-sisi baik ya di bumi Oke. Nusantara ini. Dan Oke, Gus. sama-sama menolak kemungkaran. Oke. Terutama kemungkaran dari kalangan Habib Balawi yang baru-baru ini diteliti tidak sesuai dengan kaedah ilmiah. Oke. Kedepannya bagaimana Gus? PWLS ini apakah setelah kemarin udah resmi melantik pengurus PWLS se-Jabodetabek? Kedepannya apakah ada pelantikan-pelantikan lagi? Ya pasti kita intinya utamanya penguatan organisasi Oke. secara lingkup berbagai daerah. Oke. Yang kedua ini kasus yang terjadi kemarin tuh kita akan tempuh jalur hukum. Intinya Yang di seperti- Pemalang atau di mana nih? yang di Pemalang terutama. Oke. Nah sebenarnya sebelum Malang juga ada beberapa proses yang sedang kita proses juga. Arti kata kita sebagai warga negara yang baik yang taat hukum, kami tidak sampaikan kepada anggota kami untuk adanya aksi balas dendam, aksi untuk berbuat keributan atau benturan fisik. Tidak, kita menempuh jalur hukum. Bahkan juga kita punya saudara Gus Maulana Ishak, Iya, daripada adu fisik, kalau perlu adu mubahalah gitu. Atau apabila para Habib juga ada yang berani seperti itu ya silakan, sudah ada dengan Gus Maulana Ishak itu seperti itu. Itu malah lebih baik lah dibandingkan dengan perang-perang. Kalau mau perang silakan sajalah ke Israel sana lah gitu. Iya. Kalau di kita Indonesia ini kita damai, kami sekedar menolak kemungkaran tapi dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang sifatnya bilhak lah, tidak Oke, dengan oke. cara-cara yang membuat kebencian. Jadi sebagaimana kata Kiroma, kita bukan ujaran kebencian, kita ujaran kebenaran dan penyadaran. Oke. Kalau ujaran kebencian mereka mengajarkan asah golok, asah curit, siapkan senjata. Kalau kami mengajak asahlah otakmu, asahlah akhlakmu, asahlah adabmu dan juga imannya. Itu lebih penting ya. Lebih penting. Oke. Terus kalau ini mungkin pemirsa semua Awi Kertapati channel ini mungkin ada pertanyaan ya. Ini saya wakili aja. Kedepannya bila mana Rizik Syihab nanti juga melakukan hal yang sama atau ceramah di tempat lain, apakah PWLS juga akan tetap menolak? Ya tentunya kita akan musyawarahkan dulu mana yang lebih besar di antara para pengurus ya. Kemungkinan kita lebih fokusnya adalah sekedar mendukung masyarakat saja. Kita akan serahkan kepada masyarakat apakah memang mau menolak atau tidak. Jadi bagi PWI kejadian kemarin sudah cukup. Kita Oke. tidak perlu lagi melakukan gerakan-gerakan yang bisa menjadi polemik sehingga jadi ricuh. Kami fokus di masalah pengembangan organisasi, kami fokus kepada masalah keilmiahan. Kalau untuk masalah seperti itu, kami akan serahkan kepada masyarakat setempatnya. Nah, tapi kalau masyarakat setempatnya memang meminta tolong kepada PWI, insya Allah akan kami bantu. Oke. Terus kalau misalkan ada juga selain Rizik Syihab nih yang berceramah di tempat lain, entah di mana saja ya, kita nggak tahu. Ya, intinya Balawi aja. Ya. Apakah PWLS juga akan melakukan hal yang sama, penolakan? Ya artinya sebagaimana musyawarah kami sebelumnya, kita akan menyerahkan tuh kepada masyarakat setempat. Oke. Nah, jadi kalau ada elemen masyarakat setempat dengan berbagai pertimbangan mau menolaknya karena dilihat kemudarotannya lebih besar daripada manfaatnya, mereka meminta bantuan PWI, insya Allah PWI akan membantu. Tapi tentunya kita akan musyawarah terlebih dahulu dengan panitia setempat, dengan pihak pengamanan setempat. Intinya kita akan mengutamakan sifatnya musyawarah untuk mufakat. Nah, kasus Pemalang itu terjadi karena adanya pelanggaran daripada perjanjian. Sehingga terjadi kericuan emosi dan juga ada dorongan. Jadi itu ya di situ ya sebenarnya. Iya, yang di sana. Titik persoalannya dari situ ya. Soalnya di situ. Kalau misalkan sesuai dengan perjanjian setempat, nggak ada masalah. Oke. Tapi satu ada pelanggaran dari perjanjian, yang kedua ada provokasi berupa lemparan batu. Berarti yang di sosial media, di TikTok, IG, Facebook kan banyak beredar video slide ya atau foto ya. Itu editan semua ya. Closing statement Tubagus Mogi seperti apa
PWLS ke depan dan kegiatan-kegiatannya akan terus digerakkan dengan masif atau seperti apa? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi pernyataan kami untuk masyarakat setempat, jangan terprovokasi, jangan mudah percaya dengan framing fitnah hoax yang menjelekkan PWI. Oke. Haruslah bertabayun dulu, carilah orang-orang yang kira-kira lebih tahu, jangan termakan fitnah. Kami sampaikan lagi, PWI tidak betul sebagai anggota PKI atau neo PKI, tidak betul sebagai pemecah belah anak bangsa, juga tidak betul sifatnya mau membuat kerusuhan dan lain sebagainya. PWI hadir untuk meneruskan perjuangan Wali Songo di bumi Nusantara dengan cara yang rahmatan lil alamin, dengan kita mengasah otak kami, mengasah ilmu, mengasah akhlak, sama-sama memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk waspada dari pihak-pihak atau suatu golongan yang menyalahgunakan nasab untuk merendahkan anak bangsa di negeri ini. Dan kami juga menyampaikan bahwasanya kita mari bersatu, kita sama-sama menjaga keamanan negara. Jadi apabila ada ceramah-ceramah yang negatif, ceramah-ceramah yang menyesat, yang sesat dan menyesatkan, jangan diterima mentah-mentah. Atau ceramah-ceramah yang rasis, merendahkan para kiai kita, merendahkan pribumi kita, jangan diikuti. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan, jadi disangka nabi, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Apabila disampaikannya baik, ambillah hikmahnya. Apabila buruk, jangan diterima. Jangan karena disangka cucu nabi sehingga semuanya disangka benar. Nah, itu tidak betul. Jadi mari kita sama-sama asah otak kita, asah akhlak, asah adab, sehingga jangan terprovokasi untuk mengangkat senjata mau diadu domba di antara sesama anak bangsa di negeri ini. Bagi yang mau perang, sebaiknya silakan perangnya ke Israel saja. Di negeri ini kita negeri yang cinta damai. Oke. Ya itu tadi sahabat-sahabat AUI Kertapati, klarifikasi sekaligus konfirmasi terkait PWLS yang kemarin terjadi peristiwa di Pemalang, kemudian belum lama ini melakukan pelantikan pengurus PWLS se-Jabodetabek. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna buat sahabat-sahabat semua. Saya kira saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atul Bagus Mogi atas keterangannya, klarifikasi dan konfirmasi terkait PWLS. Terima kasih. Matur suwun. Sami-sami Mas Awi, watur nuwun sangat.